Tiba-tiba penghuni Pangrango muncul. Pendakian kali ini. Kan lu gak ikut Oncom, kenapa lu yang isi suara? Oh iya, sorry. Nah teman-teman, pendakian kali ini kita akan mendaki Pangrango via jalur Cibodas. Pendakian via Cibodas ini adalah jalur utama dan jalur terfavorit bagi para pendaki, karena banyak banget bonusnya. Nah, sebelum melakukan pendakian, harus dipastikan kita pemanasan terlebih dahulu ya. Enggak dong, bukan yang ini maksudnya. Nah, ini baru bener nih. Maksudnya peregangan otot-otot gitu loh. Agar badan kita nggak kaku-kaku seperti peraturan perusahaan. Oke bro and sis, sekarang jam 17:05 ya kan. Kita sudah prepare dari subuh. Sekarang 7:15 ya. Lama banget. Ada nunggu yang kencing, ada minum dulu. Oke, kita sekarang mau bikin surat kesehatan dulu. Tapi sebelum jalan kita isi bensin dulu. Oke, mari kita lanjut. Jam 8:15. Katulampa. Halo. Kep. Halo. Kayak mana? Mantap kah? Ayo semangat. Mantap. Setelah melakukan peristirahatan 15 menit di daerah Katulampa, kita lanjut lagi perjalanan menuju base camp. Tapi tiba-tiba ban belakang motor si bedul ini malah bocor guys. Yo wes, tambal ban sek yo. Jadi si uncle orang malah dibeliin es krim di puncak. Baiklah, karena kita semua kelaparan, akhirnya kita melipir memutuskan untuk makan malam dulu. Rindu alam. Jam menunjukkan pukul 10. Rest dulu bentar. Kayak mana? Mantap. Rindu alam. Ih, rindu alam. Tahun. Kita makan sup kambing dulu. Sup kambing. Oke, selesai makan kita langsung lanjut OTW ke base camp. Karena udaranya semakin malam semakin dingin, seperti sikap doi ke kamu. Setelah sampai kita akan bayar HTM 12.000 per orang. Oke, jam 11 malam kita sampai di base camp dan langsung istirahat karena besok harus bangun pagi. Jam 5 lewat. Udah bangun, tapi bapak ini masih tidur sama kucing. Ini dia kucingnya. Tujuh 21 kita beres-beres, repack dulu sebelum jalan ya kan. Tadi anak ini sudah pakai celana pendek terus ditukar pakai celana jeans. That's why I call him another ojek pangkalan. What's up bro? Sekarang sudah jam 8. Dari awal ke awal, oke. Kayak mana bu? Ini udah siap dari tadi tuh. Udah bolak balik, cuman tak jadi tuh berangkat. Ya, kan? Baiklah, setelah 12 hari kita melakukan persiapan, kita beli bekal dulu untuk makan siang nanti kalau kita sudah sampai di jalur. Rencananya kita akan makan siang itu di air terjun di Curug Ciberem. Oke, makan siang udah kita beli. Jangan lupa sebelum mendaki kita makan apa minum ya? Makan madu dulu, minum kali. Minum madu dulu, ya selalu lah. Oke, kita udah di pintu masuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Standar A, bukannya standar.
Dari base camp ke pos Simaksi atau pos registrasi itu sekitar 10 atau 15 menit kalau jalan santai ya. Hai. Mulai. Yuk kita mulai Simaksi dulu sebelum naik. Laporan dulu. Belum apa-apa, ini belum apa-apa ya, benar-benar belum sampai di pos Simaksi pun belum. Treknya udah batu bro. Oke, ini kita udah sampai di pos Simaksi. Ada Tugu In Memoria nih yang sempat viral. Oke, setelah selesai melakukan checklist barang apa saja yang dibawa naik ke atas, jam 8.27 kita mulai pendakian. Usianya 83 ribu. Wah, hai kakek pohon. Oke teman-teman, untuk melancarkan udah selesai. Kumbang di taman. Kumbang-kumbang di taman dengan kau merayu. Kita udah sampai di bonus pertama, Telaga Biru. Kalau lagi beruntung, kamu akan melihat telaga ini berwarna biru. Dan saya sangat beruntung karena mendapati warna air hijau kebiru-biruan. Setelah puas menikmati pesona Telaga Biru, kita lanjut perjalanan karena perjalanannya masih panjang banget. Sepanjang drama di perkantoran. Bercanda. Nah, ini kita sudah sampai di jembatan Rawagayonggong. Melewati jembatan ini kita harus benar-benar fokus melihat perjalanan karena ada sebagian jembatan yang mulai jebol atau rusak. Kalau saya perhatikan yang banyak rusak itu di bagian tengahnya. So, buat kalian harus tetap hati-hati apalagi kalau perjalanan malam ya. Sekarang menunjukkan jam 10.36. Bonus kita banyak kali. Wow, 2 air terjun. Mantap. Bu, Bu. Halo, Pak. Perjalanan kita masih panjang. Kita istirahat dulu sebentar. Sambil menikmati keindahan air terjun Ciberem, kita makan siang. Apa sarapan ya? Ya itulah pokoknya. Selesai makan, tidur-tidur sebentar, abis itu langsung lanjut perjalanan lagi. Nah, sebenarnya air terjun Ciberem itu bukan jalur menuju ke Pangrango. Dari itu kita harus kembali ke Panjangcangan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pangrango. Bisa dilihat sendiri kan, treknya sepanjang jalan batu semua loh. Tapi yang mempesonanya, hutan ini sangat kaya dengan bunga-bunga dan tumbuhan yang bervariasi. Dan suara gemericik air yang sangat menghibur sepanjang jalan. Karena sudah mulai gerimis, kita mulai agak percepat langkahnya agar kita sudah mendirikan tenda sebelum maghrib di kandang badak. Begini nih, saran saya untuk kalian yang punya rematik pegal-pegal, wow, kalian harus ikuti terapi batu ini. Sangat mantap bukan treknya? Meskipun batu-batu di sini terlihat berlumut dan licin, tapi pada kenyataannya setelah saya jalani tidak ada batu yang licin. Hanya saja kalau ketemu akar pohon, nah itu yang bikin bahaya. Jadi so far treknya masih aman. Jarak dari Batu Kuku 1 sampai 3 itu tidak terlalu jauh, 300 meter vertikal. Dan ini kita sudah sampai di penyeberangan menuju ke air panas. Nah agak gerimis kita berhenti sebentar, tapi tiba-tiba penghuni Pangrango muncul guys. Apa kau melihatnya Bang Messi? Itu loh, tuh yang lompat. Iya, nah tuh lompat kan. Itu adalah owa Jawa, penghuni asli Pangrango. Senang banget gak nyangka bisa ngelihat langsung owa Jawa di Gunung Pangrango ini. Setelah hujannya agak berhenti, kita lanjutkan perjalanan menyeberangi jembatan
jembatan air panas. Kontur jalan masih sama dipenuhi dengan batu-batu dan vegetasi tanaman yang begitu rapat. Di sini teman-teman harus benar-benar fokus dan pegangan tali yang sudah disediakan oleh pengelola. Karena di bawah itu jurang ya teman-teman. Jadi alih-alih pengen liburan nanti malah cari karyawan baru pengganti kamu. So hati-hati. Oke. Sebenarnya saya kayak masih nggak percaya gitu ya, kok saya bisa gitu menyeberangin ini ya. Kalau ngelihat video ini pas waktu diedit kayak bisa ya saya gitu. Kalau untuk disuruh ngulangin lagi kayaknya terima kasih, tidak dulu. Banget ini coy, airnya coy. Apa aja semua dijemur ya. Nah ini dia spesialisnya. Hai, Hai, gimana morning. tidurnya? Penuh dengan ngorokan. Ngorok. Kamu aja tidurnya ngoroknya kenceng banget loh. Itu berarti aku kecapean. Bikin sarapan apa kita, Bu? Nih kita sarapan roti dulu ya. kenceng. Rotinya pakai roti telur gitu. Telur. Ini telurnya. Ini sarapan semua kan? Berarti tak buatin 4. Ini loh dilap dulu mas. Aduh, mas taruh Malah tisu. kacamata loh. Suwe no sampean iki. Bantalnya biar nggak kemana-mana. Dia gua cari. Ini doang nih yang mahal. Tuh. Kayak mana? Kokinya masak di sini. Ini nih. Yang mahal sebenarnya ininya doang. Sendok coy, gue butuh sendok. Ini tuh loh, iya di situ ya benar. Oke, makanan sudah jadi. Apa itu menunya? Roti panggang scramble egg and coffee. Ini mantap. Ayo, habis sarapan kita summit ya. Terima kasih, Bu. Aduh. Roti scramble Kalau egg. kurang Mantap. saus pakai makan saus. Rotinya, roti mahal, makanan mahal. Widih. Mantap toh. Jam piro saiki? 9 kurang 20. 9 kurang 20 kita mau submit. Lihatlah ini Perguso, tanjakan rantai yang biasa orang ngomong tanjakan setan ya. Cuman nggak tahu mana setannya. Oke guys, kita harus selalu happy walaupun kita dibikin tidak happy dari kemarin. Ya kan? Jadi kalau ada tanda seperti ini artinya merah. Merah itu berhenti, ya. Berarti kita harus berhenti. Oke. Ya kan udah dilihat ada pita-pitanya. Duh pak, bapak ini polos sekali dari kemarin pak. Jarak shelter kandang badak menuju puncak itu kurang lebih 700 meter vertikal ya teman-teman. Dengan kontur yang memang sudah tidak terlalu banyak bebatuan, tapi tetap saja semua trek jalan dipenuhi dengan batu-batu dan dipenuhi dengan pohon-pohon tumbang. Sehingga mau gak mau kita harus merunduk atau ya menjongkok seperti itu ya. Tapi setelah 300 meter vertikal kita berjalan, mulai nih pohon-pohon yang rapat, kemudian jalur yang mendaki yang memang membuat kita susah atau harus merangkak bahkan ya.
Sampai di sini masih aman karena jalanannya masih bisa kita lewati dan tekstur tanahnya juga masih enak untuk dijalanin. Dan ini akan terus sampai dengan jalur menuju ke puncak. Selain itu juga udah mulai bermunculan nih penghuni aslinya, si Pangrango, cacing-cacing yang gede-gede banget. Dan ada juga pacet. Oke, kita sudah berada di ketinggian 2780 dan kita sedang merundingkan untuk melanjutkan atau tidak. Karena bad feeling saya sejak awal memutuskan untuk tidak melanjutkan. Karena saya tidak yakin dengan treknya saya mampu untuk melewatinya. Akhirnya kita memutuskan bersama untuk turun. Dan pada waktu turun ternyata hujan bro. Akhirnya kita berteduh darurat dulu bersama pendaki yang lain. Saling bercanda tapi tidak saling mengenal. Cia, seperti saya tahu ya siapa itu. Oke, akhirnya kita memutuskan untuk turun karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita naik. Dan kita juga tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Akhirnya kita turun untuk bikin makan siang. Lalu habis itu beres-beres dan turun kembali ke base camp. Nah, 2300. 2300 MDPL. Kita habis summit tapi nggak jadi summit. Maunya pamit, tapi sebelum pamit kita masak dulu. Menu hari ini apa Bu? Sao ya, ini bakwan Thailand. Oke. Ada nasi liwet, Nasi liwet. sambal teri, Wih, mantap. sama ayam nanti ya. Ayam. Dan sarden. Sarden. Nah, gue mau ngomelin Wildan. Ini semua gara-gara Wildan. Oke. Tenda jelek, Wildan yang iniin apa? Rekomendasi. Hujan, Wildan yang doain. Parah banget dengan Wildan. Gak ikut nyusahin. Gak ikut nyusahin lagi. Belum turun. Kita dimasakin dulu sama chef andalan dari Palembang. Apa dari Kendari Bu? Di tukang cuci piring direkam. Tukang cuci piring. Tukang cuci piring. Ini langsung didatangkan dari Banyumas. Langsung didatangkan dari Banyumas. Kepriye Mas? Aduh, Bu. Kayak Jepang. Wah, ini banyak nih. Oke deh. Goceng 4.000. Ini karena di sini jualan agak ketinggiannya lebih dari 20 meter persegi. Jadi kita jual ini 5.000. 5.000. Tapi lebih tinggi dari situ. Kalau warung itu jual 5.000, berarti kita jual cuma 2.000, jadi 7.000. Ini dia prosesnya. Oh. Ini sudah kedinginan semua nih pemirsa. Kalau agak digedein dikit pemirsa, kompornya pemirsa. Dah. Oke deh. Saya dendam dengan Wildan. Lagi. Mas Wildan. Parah sih. Enggak, udah parah. Sampean parah banget dah. Udah gak ikut masih nyusahin kau Wildan. Aduh, dadah. Sebenarnya kami sangat tidak menyarankan untuk jalan malam ya teman-teman karena sangat berbahaya kondisinya. Tapi kenyataannya kita harus paksakan turun karena kita harus check out ke Taman Nasional. Hai, jam piro saiki? Jam setengah 10. Widih. Setengah 11 sudah sampai di bawah. Sekarang kita mau serah terima sampah. Jadi bawa sampahmu ke bawah dan berikan ke mereka agar dibakar. And finally, jam 11 kita sudah sampai di bawah. Setelah serah terima sampah, kita kembali ke base camp dan beristirahat. Kemudian paginya kita langsung pulang. Terima kasih Pangrango, terima kasih semuanya. Baik, ketemu di pendakian selanjutnya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like kalau kamu suka video ini. Terima kasih, bye-bye. Rise and shine, ballet, you bring it down. Keroncong mampu strike back to the town. You can like kuningan yang kau sembunyikan. Pura-pura dia